Di awal film ini kita akan melihat Prem yang diperankan oleh Ayushmann Khurrana. Prem merupakan pemuda putus sekolah. Prem yang tak punya pilihan akhirnya hidup membantu usaha ayahnya yang menjual beragam kaset. Dari kaset Teletubbies sampai kaset terbaru dari grup band Korea BTS. Pada hari itu, Prem dibawa oleh keluarganya untuk dijodohkan dengan seseorang perempuan. Keluarganya mengatakan kalau keluarga perempuan merupakan keluarga yang berpendidikan dan jauh lebih kaya dari mereka. Dan oleh karena itu, mereka meminta untuk Prem tidak berulah. Dan Prem diminta untuk bersikap sewajarnya ketika nanti bertemu dengan keluarga sang perempuan. Setibanya di sebuah kuil pertemuan keluarga itu, mereka saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Bibi, nenek, paman, cicit, bapak, ibu, dan untungnya mereka tidak membawa tetangga-tetangga mereka karena cuma keluarga dekat saja sudah membuat Prem Prakas pusing 7 keliling. Prem Prakas dijodohkan dengan seorang perempuan bernama Sandhya yang diperankan oleh Bhumi Padnekar. Sandhya adalah seorang perempuan berbadan sedikit gemuk. Sandhya bercita-cita ingin menjadi seorang guru pada suatu hari nanti. Prem Prakas yang pertama kali bertemu dengan Sandhya tidak terlihat begitu senang dengan perjodohan tersebut. Sedangkan Sandhya dari awal bertemu dengan Prem sudah jatuh hati dan ingin segera menerkam Prem. Dan setibanya di rumah, Prem Prakas merasa kalau hidupnya yang cuma sekali ini sudah hancur dengan kedatangan Sandhya yang bagi Prem penampilannya bagaikan seorang raksasa. Ayah Prem pun sangat marah dengan sifat anaknya karena baginya sudah beruntung bagi Prem sudah ada keluarga yang mau menikahkan anak perempuannya dengan Prem yang merupakan pemuda putus sekolah. Singkat cerita, Prem dan Sandhya pun akhirnya menikah, dan di scene ini kita akan melihat bagaimana tradisi di India yang memperlihatkan pernikahan massal. Terlihat banyak sekali calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan, dan untungnya di sini Prem tidak mengambil calon istri orang lain. Prem yang mengalami depresi berat karena pernikahannya meminum obat dalam jumlah yang banyak yang membuatnya dirinya pusing dan muntah-muntah. Dan ketika malam tiba, Sandhya yang awalnya sudah menanti-nanti apa itu indahnya asmara di malam pertama pernikahan, akhirnya tidur tanpa disentuh oleh Prem. Keesokan harinya, Sandhya dibangunkan dengan suara telepon yang ternyata adalah keluarganya yang menanyakan bagaimana malam pertama putri mereka. Sandhya mengatakan kekecewaannya, dan di sini ayah Prem yang menguping pembicaraan tersebut mengetahui kalau Prem tidak melakukan apapun kepada istrinya kemarin malam. Di keluarga besarnya Prem, ternyata hanya ayahnya Prem lah yang menyayangi Sandhya, sedangkan ibu dan bibinya merasa kalau Sandhya adalah anak yang sombong karena status sosial dan pendidikannya. Prem yang sudah membaik dari mabuknya kemarin malam sudah terlihat rapi dan ingin pergi kumpul-kumpul bersama teman-temannya di sebuah perkumpulan. Ayahnya melarang dan memarahi anaknya itu untuk pergi ke kelompok yang tak jelas tersebut dengan alasan Prem sudah berkeluarga. Namun Sandhya mencegah ayah mertuanya agar Prem tidak dipukuli dan membiarkan Prem pergi. Sedangkan Sandhya yang berada di rumah pada pagi hari itu membuatkan teh untuk keseluruhan anggota keluarga Prem. Dan di sini bibi Prem menyindir Sandhya dengan menanyakan apakah keluarga Sandhya menyukai olahraga. Sandhya pun menjawab kalau hanya ayahnya yang saja pergi fitness, sedangkan dirinya menyukai yoga. Bibi Prem pun menjawab dengan sinis mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui hal tersebut, sambil memandangi tubuh Sandhya dari atas ke bawah. Di hari itu juga Sandhya ditelepon oleh ibunya. Ibunya menitip pesan agar Sandhya selalu bangun pagi dan membantu masak dan bersih-bersih agar keluarga suami betah dengan dirinya. Ibunya juga menitip pesan agar Sandhya memanfaatkan toko kaset mertuanya untuk mencari kaset video tentang kegiatan suami istri di ranjang sebagai inspirasi. Sementara itu, Prem yang bertemu dengan teman-temannya di klub perkumpulannya mencurahkan isi hatinya yang sengsara karena perjodohan yang dilakukan oleh keluarganya. Di sini Prem juga menyatakan terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya karena dirinya hanyalah pemuda yang putus sekolah dan tak mungkin bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang tuanya. Pada siang harinya kita akan melihat pasangan pengantin baru ini berbelanja ke pasar. Di sini terlihat jelas kalau Prem merasa malu berjalan dengan istrinya yang dia anggap kurang cantik. Apalagi ketika Prem yang bertemu dengan teman-temannya, Prem langsung menghindar. Sandhya waktu itu membeli sebuah baju tidur, dan Prem yang tidak tahan untuk menemani istrinya menunggu di luar toko sambil sesekali melihat gadis cantik yang lewat yang dia harap menjadi istrinya. Sandhya yang melihat hal tersebut pun menjadi sangat kesal akan tingkah laku suaminya itu. Sesampainya di rumah pada malam itu, Sandhya ternyata mengikuti saran ibunya. Sandhya meminta ayah mertuanya untuk menyiapkan televisi di kamarnya. Sandhya lalu memutar film yang pastinya kalian tahu film apa, dan Sandhya juga memaksa Prem untuk ikut menonton film tersebut. Sandhya yang sudah menggebu-gebu tidak tahan merasakan belayan seorang pria, lalu menciumi dan menindih Prem. Dan akhirnya Prem yang tadinya jual mahal, berhasil dipaksa untuk berolahraga di tengah malam oleh Sandhya. Kegiatan olahraga antara Prem dan Sandhya di tengah malam itu ternyata diam-diam diawasi oleh ibunya Prem, yang bersyukur karena akhirnya anaknya menjadi seseorang laki-laki sejati pada malam tersebut. Keesokan harinya Sandhya harus pergi. Sandhya dijemput oleh adiknya untuk kembali ke rumahnya karena Sandhya harus mengurus kegiatan di sekolah tempat dirinya melamar menjadi seorang guru.
Prem yang ditinggal pergi Sandhya kembali ke tempat klub perkumpulannya untuk curhat ke temannya, yang menceritakan kalau dirinya telah terpaksa untuk melakukan kegiatan olahraga di tengah malam dengan istrinya. Temannya yang mendengarkan curhatan Prem menjadi geli dan meminta Prem untuk menghentikan kemunafikannya dan mengakui kalau dirinya sebenarnya juga menikmati kegiatan tersebut. Namun Prem masih saja tidak mengakui kalau sebenarnya dia juga menikmati belayan istrinya. 4 hari berlalu dengan cepat dan sekarang Prem dengan berat hati harus menjemput Sandhya di rumahnya. Prem yang datang ke rumah orang tuanya Sandhya disambut dengan baik oleh mertuanya itu. Namun Prem yang tak tahu diri malah bersifat cuek dan ingin segera pergi dari rumah mertuanya. Orang tuanya Sandhya bahkan memberikan Prem sejumlah uang dan ternyata hal itu makin menyulut emosinya Prem yang mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang pengemis. Di tengah-tengah perjalanan pulang ke rumahnya, Prem tiba-tiba berhenti untuk membeli makan. Di sana Sandhya terlihat terkejut ketika Prem ternyata merokok dan makan bawang. Prem mengatakan jika orang tuanya mengetahui hal yang dilakukannya, Prem pasti akan dimarah. Dan Sandhya pun berjanji ke Prem kalau dirinya tidak akan berbicara apapun tentang malam itu. Setibanya di rumah, Sandhya yang sudah lama tidak tidur bersama dengan suaminya, berusaha memancing Prem dengan menggosok-gosokkan kakinya. Sandhya juga meraba-raba Prem, namun sayang Prem tidak terpancing sedikit pun di malam itu. Keesokan harinya Sandhya bertengkar dengan bibinya Prem. Bibinya marah karena Sandhya telah membuang obat bibinya yang sudah kadaluarsa. Prem dan ibunya yang melihat pertengkaran mereka hanya terdiam dan membuat Sandhya merasa tidak ada yang membelanya di rumah itu. Sandhya melakukan hal tersebut demi kesehatan bibinya sendiri, namun situasi ekonomi yang dihadapi bibinya membuatnya marah karena obat tersebut dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dan semenjak saat itu hubungan antara bibinya Prem dan Sandhya mengalami keretakan. Ibunya Prem bahkan memarahi Sandhya karena tidak mau mengalah ke orang yang lebih tua hanya karena Sandhya tahu dirinya berada di posisi yang benar. Singkat cerita, pada suatu hari Prem diundang untuk menghadiri pernikahan salah satu kawannya yang bernama Nirmal. Nirmal adalah seorang pemuda seangkatan dengan Prem, dan Nirmal selalu bisa melebihi Prem dalam hal apapun. Pendidikan, ekonomi, dan bahkan sekarang Nirmal mendapatkan istri yang jauh lebih cantik daripada istrinya Prem. Prem pun merasa iri, dan di sana Prem meluapkan kekesalannya selama ini yang terpendam dalam dirinya. Prem meminum banyak alkohol sehingga dirinya pun meluapkan unek-unek tentang terpaksanya dirinya menikah dengan wanita gendut pilihan orang tuanya. Prem yang mengatakan kata-kata kotor tentang Sandhya tidak menyadari kalau ternyata Sandhya sudah berada tepat di belakangnya. Sandhya yang mendengar Prem telah melecehkannya langsung menampar Prem dengan sangat keras, dan secara refleks Prem juga membalas tamparan tersebut. Keesokan harinya Prem dipukuli oleh ayahnya karena telah membuat Sandhya bersedih. Sandhya sendiri yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Prem akhirnya memilih untuk pulang ke rumahnya. Dan sebelum pergi, Sandhya menyalahkan ayah mertuanya yang telah memaksa Prem untuk menikahkan anaknya dengan dirinya. Sementara itu, orang tua Sandhya yang melihat anaknya pulang dengan air mata menjadi sangat khawatir dan mulai menanyakan apa yang terjadi. Mereka pun berharap jangan sampai kalau Sandhya berpikir untuk bercerai dengan Prem. Tetapi Sandhya mengatakan dirinya tidak akan pernah kembali ke rumah mertuanya karena harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Prem yang menghinanya di depan teman-temannya. Ibunya yang mendengar semua perkataan anaknya malah membela Prem dan meminta anaknya yang lebih berpendidikan untuk lebih bersabar dan mengalah. Namun Sandhya meminta orang tuanya untuk tidak ikut campur dan meminta mereka untuk tidak berkomentar. Keesokan harinya Sandhya mendatangkan pengacara ke rumahnya yang berkonsultasi untuk menggugat cerai suaminya. Orang tua Sandhya yang melihat tekad anaknya untuk bercerai menjadi sangat khawatir akan masa depan anaknya itu. Sementara itu berita Prem yang bertengkar dengan istrinya tersebar luas di desanya. Di perkumpulan klubnya Prem mulai disisihkan karena menganggap Prem telah mencoreng nama baik klubnya yang dimana Prem telah memukul seorang wanita. Prem kemudian mengamuk dan ditenangkan oleh salah satu temannya yang mempunyai sebuah toko pakaian. Di sana temannya berusaha memberikan pengertian ke Prem untuk menerima nasibnya dan menjemput istrinya pulang. Temannya itu bahkan mencontohkan ke Prem bagaimana ikhlas menerima sebuah takdir, di mana dirinya juga sebenarnya sangat tidak menyukai kewajiban menjaga toko ayahnya, yang berkutit dengan pakaian dalam perempuan yang sebenarnya menyiksa batinnya. Prem lalu bertekad untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Prem ingin melanjutkan pendidikannya sehingga dirinya pun kembali mendaftar ke sekolah. Sedangkan Sandhya mulai belajar resep makanan diet agar bisa menurunkan berat badannya. Pada suatu hari Prem dan ayahnya mendapatkan berita buruk di mana Nirmal berencana membuka toko CD di pasar yang sama. Toko CD itu otomatis akan membuat toko Prem yang menjual kaset akan mengalami kebangkrutan. Keesokan harinya Nirmal mendatangi keluarga Prem akan masalah toko CD yang akan dia buka.
Prem yang tahu kalau Nirmal hanya datang untuk mengejek keluarganya langsung berusaha menghajar Nirmal yang memang sengaja membuat keluarganya bangkrut. Di dalam perundingan yang tiada ujungnya itu, Nirmal dan ayahnya lalu mengajak Prem untuk bertaruh, di mana akan ada suatu lomba tradisional di sana, yaitu lomba menggendong istri. Nirmal yang tahu jelas fisik istrinya Prem mengatakan tidak akan membuka tokonya jika Prem memenangkan lomba menggendong istri tersebut. Prem pun merasa itu sebuah hinaan yang besar baginya, namun ibunya Prem yang hadir di sana mengatakan Prem harus mengikuti lomba tersebut. Dan ketika ibu Prem mengambil sesuatu ke dapur, tiba-tiba ibunya berteriak dan terjatuh. Prem dan keluarganya menghampiri ibunya, yang ternyata mendapati surat cerai dari Sandhya yang ternyata telah membuat ibunya terjatuh. Singkat cerita, keluarga Prem dan keluarga Sandhya sudah ada di pengadilan. Kedua orang tuanya tidak menyetujui dan menyayangkan keputusan anak-anak mereka. Di dalam persidangan itu, hakim menanyakan kenapa mereka setuju untuk dijodohkan. Di sana Sandhya mengaku kepada hakim kalau dirinya mencintai Prem, sedangkan Prem mengaku menikah karena orang tuanya perlu menantu yang berpenghasilan. Dan jawaban itu membuat keluarga Prem menjadi sangat malu. Di sana Sandhya menuntut Prem dengan denda Rp50.000 atas hinaan dan pukulan yang Sandhya terima. Mendengarkan hal itu, orang tua Prem langsung membujuk mereka berdua untuk akur dan pulang. Dan begitu juga dengan orang tua Sandhya. Mereka tidak ingin memiliki anak janda di rumahnya dan menginginkan Sandhya untuk ikut bersama Prem. Sang hakim lalu memberikan kesempatan di mana sesuai UU perkawinan di sana, mereka akan menjalani masa pernikahan selama 6 bulan terlebih dahulu. Dan jika ada kekerasan lagi dalam 6 bulan tersebut, maka mereka akan resmi bercerai. Di dalam perjalanan pulang ke rumahnya, mereka mendapati selebaran tentang lomba menggendong istri. Di sana bahkan tertulis hadiah pertamanya berupa uang berjumlah Rp10.000. Dan mereka pun menatap ke pasangan Prem dan Sandhya yang tidak berani berkomentar apa-apa akan lomba tersebut. Pada suatu malam, Prem yang pulang dari sekolahnya melihat istrinya menyajikan makanan buat semuanya. Orang tua Prem memuji kepintaran Sandhya dalam memasak. Namun di sana Prem langsung masuk ke kamarnya dan mengatakan dirinya tidak lapar. Sandhya lalu menyusul Prem dan meminta Prem setidaknya berpura-pura untuk ikut makan bersama dengan yang lainnya. Di sana Prem menjadi marah karena dirinya tidak bisa berpura-pura seperti yang lain. Dirinya tidak bisa berpura-pura mencintai Sandhya. Prem lalu menyeret Sandhya ke tempat di mana ternyata orang tuanya sedang makan makanan yang mereka buat bukan buatan Sandhya. Di sana Prem mengatakan dirinya tidak bisa seperti orang tuanya karena hanya ingin uang mereka berpura-pura baik ke Sandhya, bahkan karena uang mereka menjodohkan Prem dengan Sandhya. Prem lalu menyirami tubuhnya dengan minyak dan ingin membakar dirinya, dan beruntung korek api di rumah tersebut ada pada bibinya. Prem pun berusaha merebut koreknya, dan keributan itu terhenti ketika ada seorang polisi dan guru datang yang mengatakan kalau Prem telah menulis surat untuk bunuh diri. Aksi bunuh diri itu pun gagal. Prem lalu menyendiri dan dihampiri oleh Sandhya yang menangis. Sandhya bersedih atas kenyataan yang dia hadapi. Di sana lalu Prem mengajaknya jalan-jalan sambil mencari udara segar. Di sini Prem mengatakan, jika mereka bercerai nanti, Prem akan mencarikan seseorang pemuda yang mencintai dan melayani Sandhya sepenuh hati. Dan Sandhya pun menjawab kalau sebenarnya itu yang akan dia lakukan kepada Prem. Sandhya mengutarakan seberapa besar cintanya ke Prem, namun Prem tidak pernah memberikan kesempatan untuk menunjukkannya. Keesokan harinya Sandhya pergi untuk mengikuti wawancara untuk menjadi guru. Prem menawarkan untuk mengantarkan Sandhya. Dan di dalam perjalanan itu mereka melihat banyak pasangan suami istri muda termasuk Nirmal sedang latihan untuk mengikuti lomba menggendong istri. Setibanya di tempat wawancara, Sandhya dimarahi oleh para penguji karena melupakan berkas yang dia harus bawa. Dan tanpa disangka Prem muncul membawakan berkas tersebut dan di sana Prem juga menyemangati Sandhya. Pada hari itu juga Prem dan ayahnya akhirnya memutuskan untuk menjual tokonya. Dan sebelum ada yang membelinya, Prem menyempatkan dirinya untuk merekam beberapa lagu yang Sandhya inginkan. Kita kembali lagi ke tempat wawancaranya Sandhya, di mana dirinya diterima menjadi seorang guru. Namun Sandhya harus rela bekerja di Meerut, daerah yang jauh dari tempatnya sekarang. Dan ketika malam tiba, Prem memberikan kasetnya dan hal itu membuat Sandhya sangat senang. Namun wajahnya Sandhya kembali murung, dan Prem mempunyai firasat kalau Sandhya diterima menjadi guru. Prem pun mengatakan selamat ke Sandhya, namun Sandhya mengatakan kalau dirinya diterima tetapi harus bekerja di Meerut. Prem lalu meminta Sandhya untuk memutuskannya sesuai hatinya. Dirinya tidak akan melarang, apalagi Sandhya berhak memiliki masa depannya. Keesokan harinya, pagi-pagi buta sekali bibinya mendapatkan telepon dari saudara suaminya yang mengatakan kalau suaminya telah meninggal. Bibinya Prem mengatakan kalau bagi dirinya suaminya sudah meninggal ketika suaminya meninggalkan dirinya 15 tahun yang lalu.
Namun di balik itu, setelah menutup telepon tersebut, bibinya menangis karena di hari itu dirinya baru merasakan benar-benar menjadi seorang janda. Dirinya pun menangis dan dihibur oleh ayah dan ibunya Prem. Pada pagi itu, Prem dan Sandhya masih tertidur. Bibinya lalu meminta izin untuk masuk ke kamar mereka. Bibinya sambil memasang muka sedih memberikan sebuah nasihat ke Prem dan Sandhya. Di sana bibinya mengatakan kalau dirinya sudah gagal menjaga rumah tangganya dan sudah berpisah lama dengan suaminya. Dirinya mengatakan betapa buruknya menjalani kehidupan menjadi seorang yang tak bisa mempertahankan rumah tangganya. Dan sekarang bibinya meminta Prem dan Sandhya untuk menjaga rumah tangganya. Dan lomba menggendong istri adalah salah satu ujian untuk membuktikan kalau Prem dan Sandhya bisa memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam ikatan pernikahan antara suami dan istri. Singkat cerita, akhirnya Prem dan Sandhya memutuskan untuk mengikuti lomba tersebut. Mereka didampingi keluarga mereka menghadiri lomba menggendong istri yang membuat orang-orang di sana menjadi terkejut akan kedatangan mereka. Pada awal perlombaan tersebut, Prem terlihat sangat kesulitan menggendong Sandhya, bahkan mereka berada di urutan terakhir. Lomba gendong terdapat beberapa rintangan, di antaranya rintangan ban, rintangan tangga, rintangan keseimbangan, dan rintangan lumpur. Namun rintangan demi rintangan berhasil Prem dan Sandhya lewati. Setiap orang yang melihat pasangan Prem dan Sandhya mendekat, mereka langsung kehilangan konsentrasi dan kehilangan keseimbangan sehingga mereka terjatuh. Para penonton pun yang melihat perjuangan Prem dan Sandhya semakin antusias, melihat seberapa jauh Prem dan Sandhya bisa melangkah dalam perlombaan tersebut. Dan pada akhirnya Prem dan Sandhya harus bersaing dengan Nirmal dan pasangannya untuk memperebutkan posisi pertama. Nirmal dan pasangannya berada sekitar 5 meter dari Prem yang sudah mulai kelelahan. Dan di sini Sandhya membisikkan kalau dirinya akan tetap tinggal bersama Prem dan tidak mengambil pekerjaannya di Meerut. Prem yang sebenarnya mulai jatuh cinta dengan Sandhya menjadi bersemangat mendengarkan apa yang diucapkan oleh Sandhya. Dan mereka pun berhasil menyalip Nirmal dan menjadi nomor 1. Semua penonton yang ada di sana bersorak merasa terhibur. Keluarga Prem dan keluarga Sandhya merasa sangat bangga. Namun ternyata Prem tidak menghentikan langkahnya. Prem terus menggendong Sandhya sampai tiba di rumahnya. Dan setelah tiba di rumahnya, Prem dan Sandhya berpelukan dan tanpa berbasa-basi lagi mereka berciuman. Dan kalian pasti tahu apa yang terjadi. Jadi begitulah akhir dari alur cerita film Dum Laga Ke Haisa. Sebuah film yang menarik dan mempunyai nilai positif yang mengajarkan kita bagaimana cara menyikapi sebuah permasalahan dalam keluarga. Cinta tidaklah harus selalu mengutamakan fisik atau wajah seseorang. Cinta akan tumbuh sendirinya seiring berjalannya waktu. Pernikahan bukanlah hubungan untuk saling mencocokkan, namun pernikahan adalah hubungan yang saling menyempurnakan.